Selamat malam. Presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga gabungan pada hari ini. Kesehatan, kekuatan, kemampuan yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan. Mari beribadah kepada Allah sumber berkat yang telah mengumpulkan kita hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi hidup beriman kita sekalian dan berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dr. Yesi Anggraini Hutapea. Jemaat, marilah berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyi dan memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 215 bait 1 dan bait yang kedua. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu dekat dadamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dengan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena kami masih boleh menikmati kasih sayang Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Sebagai jemaat GPIB Bukit Sentul, kami bersyukur karena betapa besar anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati dan rasakan karena kasih sayang Tuhan. Kami datang juga memohon kiranya Engkau tetap melindungi dan menyertai akan aktivitas-aktivitas kami, baik sebagai keluarga, sebagai masyarakat, terlebih sebagai umat kepunyaan Tuhan yang sudah ditempatkan di dunia ini. Kami mau bersekutu di malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Roh-Mu yang kudus
akan menuntun akan persekutuan kami ini. Kiranya kami boleh mendapatkan sukacita, kebahagiaan, serta kedamaian dalam persekutuan ini, sehingga apa yang menjadi keinginan kami oleh kekuatan yang Tuhan karuniakan, kami dapat nikmati semuanya. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman. Engkau kiranya berkenan menolong, memberkati, membimbing, serta menuntun Ibu Pendeta Dr. Yesi Anggraini Hutapea, agar firman yang disampaikan itu benar-benar menjadi pola hidup kami sebagai orang percaya, dan kami benar-benar dimampukan untuk melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan kepada kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menelaah akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 54 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca secara silih ganti. Mazmur 54 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa di dalam keluarga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan keluarga dapat menikmati hadirat Tuhan, bersama dengan suami, bersama dengan istri, dan anak-anak terkasih. Bahkan walaupun kami seorang diri dalam rumah, tapi kami percaya ada Kristus yang menemani kami, yang mendampingi kami, yang selalu berserta dengan kami. Sehingga biarlah sukacita kami Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami pun akan memampukan kami untuk memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25, yang menyatakan, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayat 25. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada malam hari ini temanya kerjasama berbuah manis. Kerjasama siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca ayat demi ayat yang baru saja kita lihat, tidak hanya kerjasama antara Gideon dengan 300 pasukan yang sudah memang dipersiapkan Allah, tetapi intinya adalah kerjasama antara Gideon yang selalu peka mendengar suara Allah. Jadi kerjasama ini membuahkan hasil yang manis, dan hasil yang manis ini bukanlah karena jerih lelah Gideon bersama dengan 300 pasukan Israel, tetapi sekali lagi oleh karena Gideon mengandalkan Tuhan Allah.
Gideon percaya bahwa semua dituntun oleh Allah, semua diinstruksi oleh Allah dengan sangat detail sekali. Lalu kemudian Gideon menyampaikannya kepada 300 pasukan, dan 300 pasukan ini pun bekerja sama dengan baik, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan sebuah perang yang bagi kita sangat menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau di ujung dari ayat ini tampaknya ada kepala 2 raja dari Midian yang dipenggal, lalu kemudian menunjukkan lambang kemenangan. Apakah itu memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang pro dan setuju dengan kekerasan? Hal ini akan kita bahas dalam topik yang lain, tetapi jelas sebenarnya bahwa orang-orang Midian ini adalah orang-orang yang menindas umat pilihan Allah. Orang-orang Midian ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Raja Oreb dan Zeb yang begitu kejam terhadap umat Allah, yaitu bangsa Israel, sehingga Allah harus turun tangan. Allah harus menolong umat pilihannya, itu umat Israel, agar umat Israel ini dapat berhasil untuk memenangkan perang dari orang-orang yang jahat ini, yaitu Raja Oreb dan Raja Zeb. Jadi sebenarnya Allah sama sekali tidak menginginkan kekerasan terjadi. Allah tidak berpihak kepada kekerasan, dan Allah juga tidak ingin agar terjadi pembunuhan satu dengan yang lain masing-masing. Tetapi dalam hal ini Allah harus turun tangan, karena Raja Oreb dan Raja Zeb, orang-orang Midian ini terus-menerus menindas, terus-menerus menyakiti, terus-menerus melakukan hal-hal yang keras kepada bangsa Israel. Sehingga Allah membangkitkan, Allah mengangkat seorang hakim, yaitu Gideon. Gideon kita kenal, Bapak Ibu terkasih, Gideon adalah seorang hakim-hakim yang diangkat oleh Allah. Tugas seorang hakim-hakim di dalam perjanjian lama bukanlah hanya mengurusi masalah perdata atau pidana umat Israel, tetapi mengatur peperangan, bahkan ikut turun bersama-sama berperang melawan bangsa-bangsa yang telah menjajah, menindas, menyakiti, bahkan akan menghabiskan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah ini. Itulah latar belakang, Bapak Ibu terkasih, latar belakang dari pembacaan kita ini. Jadi ada pasukan yang dipimpin oleh Oreb dan Zeb yang melawan, bahkan ingin menghabiskan semua orang-orang Israel sebagai umat Allah. Dan ini tidak bisa didiamkan. Allah kemudian mengangkat seorang hakim, yaitu yang bernama Gideon. Gideon dalam bahasa Ibrani-nya artinya penebang atau pemukul. Dan Gideon sebenarnya adalah seorang yang sehari-hari bekerja membantu ayahnya, yaitu yang bernama Yoas, mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Lalu kemudian Allah melihat bagaimana Gideon sebagai seorang putra Yoas memiliki ketaatan, ketakutan pada Tuhan, taat dan takut pada Tuhan. Lalu kemudian Allah mengangkat Gideon menjadi hakim yang akan menolong bangsa Israel dibebaskan, bahkan berhasil menang dari perlawanan orang-orang Midian yang datang untuk menghabiskan dan membasmi orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita lihat dalam ayat demi ayat ini bahwa di ayat 15 ketika kita membaca, Gideon mendengar mimpi diceritakan dengan maknanya. Jadi ketika Gideon sedang menyelinap melihat kondisi orang-orang Midian yang lengkap dengan persenjataannya, kemudian Gideon mendengarkan ada percakapan yang disampaikan oleh orang-orang Midian bahwa mereka mendapatkan mimpi. Mimpi itu dikatakan dalam ayat 13 ya Bapak Ibu Saudara, ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya. Kalau di sini di Alkitab mengatakan kebetulan, tapi kita percaya bahwa tidak ada istilah kebetulan dalam hidup kita. Semuanya dituntun oleh Allah, semuanya ada rencana Allah. Jadi ketika Gideon mendengarkan cerita ada seorang Midian yang mengatakan kepada temannya begini, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggannya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini sesama orang Midian ya Bapak Ibu di ayat 13 dan 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Lalu mereka
sebagai orang Midian percaya Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Jadi di ayat ke-15 yang tadi kita baca, begitu Gideon mendengar mimpi orang-orang Midian ini, apa yang dilakukan? Dia tidak langsung bercerita kepada bangsa Israel, tetapi dia sujud dulu menyembah kepada Tuhan. Dia sujud. Perhatikan Bapak Ibu, ini ungkapan bahasa tubuh atau gestur dari seseorang yang mendengarkan akan ada kabar baik, kabar sukacita. Dia tidak langsung menyebarkan berita itu, tetapi dia datang dulu kepada Allah. Dia sujud, ia menyembah kepada Tuhan, baru kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel, dan kemudian dia berkata kepada semua orang Israel, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mau mengaplikasikan ayat-ayat ini untuk kehidupan keluarga kita, kita perhatikan ada bagian peperangan yang sedang dihadapi oleh tiap-tiap keluarga. Mungkin itu peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan, mungkin peperangan dalam pergumulan menghadapi begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam keluarga. Tetapi hari ini kita melihat, belajar dari ayat 1 saja, yaitu ayat 15. Ketika Gideon mendengar bahwa Allah akan turun tangan untuk menolong pergumulan bangsa Israel, yang dilakukan oleh Gideon adalah dia sujud datang menyembah kepada Tuhan. Lalu kemudian dia memberi semangat kepada semuanya, bangunlah ya, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian. Jadi Bapak Ibu, kepada keluarga kita masing-masing dalam pergumulan, bangunlah, bangkitlah, lawanlah segala sesuatu yang sedang kita gumuli ini bersama dengan Tuhan. Itu pelajaran bagi kita yang pertama Bapak Ibu dalam ibadah keluarga ini. Bangunlah, bangkitlah, bersama-sama bekerja sama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Bekerja samalah di tengah-tengah menghadapi tantangan, di tengah-tengah menghadapi perperangan apapun yang saat ini sedang kita perjuangkan. Kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita yang tetap setia dan takut akan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-16, sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang. Di ayat ke-16, di ayat ke-17, Bapak Ibu, sampai di ayatnya yang ke-25 ini kita melihat kemenangan Gideon terjadi oleh karena ia mampu bekerja sama. Suami mampu bekerja sama dengan istri, itu dalam rumah tangga kita ya Bapak Ibu. Lalu kemudian dalam gereja kita dapat bekerja bersama-sama. Ada nyanyian yang mengatakan kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Itu lihat, ada ungkapan sukacita, ada kegembiraan yang berbuah manis ketika kita bekerja sama-sama, karena Tuhan hadir dan turut campur tangan, dan Tuhan memberikan kepada kita semangat untuk saling membangun di tengah-tengah menghadapi peperangan, pergumulan dalam keluarga. Masalahnya Bapak Ibu, ini contoh saja dalam keluarga, kita dalam ibadah keluarga. Apa yang sudah Tuhan persatukan? Kita berbeda, kita laki-laki, kita perempuan. Kadang-kala kita tidak cocok, tetapi di dalam Tuhan, kerjasama yang tidak cocok ini akan membuahkan hasil. Jadi teruslah mencocokkan diri terus-menerus bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasangan. Teruslah bermitra di dalam gereja, teruslah bermitra dalam masyarakat. Maka apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, peperangan, apapun yang sekarang kita hadapi, itu akan berbuahkan hal yang manis. Kita percaya bersama dengan Tuhan, seperti Gideon bersama dengan Tuhan, bersama dengan 300 orang Israel, mampu mengalahkan orang-orang yang telah menindas, menganiaya. Peperangan ini telah mereka menangkan bersama dengan Tuhan akibat kerjasama yang manis. Bapak Ibu terkasih, ini sebagai contoh. Di tangan saya sekarang, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu dalam tiap keluarga. Ambillah 8 potong lidi kecil-kecil ini. Atau kalau di rumah ada korek api silakan, atau ada lidi dipotong 8. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing, silakan. Ambil lidi seperti ini, lalu sekarang silakan bekerja sama. Caranya bagaimana? Papa, mama, dan anak-anak silakan dari 8 lidi ini dibuatlah satu kata binatang. Ini ada 8. Satu kata binatang. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu, Papa, Mama, dan anak-anak untuk bekerja bersama-sama. Bisakah
menghasilkan satu kata saja dari 8 potong lidi ini, yaitu satu kata binatang. Hanya 8. Saya meyakini Bapak Ibu, Papa Mama sekarang lagi bekerja sama bersama dengan anak-anak. Ada yang sudah berhasil? Saya waktu membuat ini bersama-sama dengan keluarga kami cukup agak sedikit ributnya itu karena kami berpikir, oh ini pasti ini tulisannya itik, tapi begitu kita bentuk itik ternyata masih ada lebih itik, ternyata masih ada lebih satu batang lidi, berarti salah. Lalu kemudian kami pikir itu tulisannya ayam, tidak mampu. Kita pikir semuanya berebut untuk menulis bahwa ini dari batang lidi ini tertulis bebek, ternyata tidak mampu. Bapak Ibu, coba siapa yang berhasil? Kalau ada yang sudah berhasil, saya akan memberikan jawabannya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kerjasama bersama Papa dan Mama yang sudah membentuk ini. Jadi ada 8 potong lidi membentuk huruf binatang. Ini 3 saya bentuk huruf A. Kalau ternyata itik tidak berhasil, ini huruf A. Bapak Ibu, Papa Mama, adik-adik semuanya, anak-anak silakan kerjasama bahwa 8 potong lidi ini ketika kita bekerja sama-sama bisa berhasil membuat satu kata binatang, hurufnya A. A, kira-kira binatang apa ya A ini? A. Sudah 3, ternyata bukan ayam. Tidak berhasil untuk ayam, kurang. Lalu yang kedua adalah N. Kira-kira Bapak Ibu apa N? Ini sudah hampir membentuk huruf sebuah kata binatang. A dan N. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah T, an. Adalah semut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Papa Mama, anak-anak bahwa itulah contoh kerjasama. Hal yang sederhana, tetapi harus ada. Walaupun ada mungkin sedikit keributan, sedikit perbedaan, tetapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah ketidakcocokan dalam keluarga, mungkin di tengah ketidakcocokan dalam gereja atau di tengah masyarakat. Tetapi semua ketika kita serahkan tujuan kerjasama ini untuk kebaikan, kita rencanakan hal-hal yang baik, kita rencanakan hal-hal yang berguna, maka kita percaya Tuhan akan turut campur tangan dan membuat semuanya berhasil. Tuhan memberkati perjuangan Bapak Ibu seperti perjuangan seorang laki-laki, seorang ayah yaitu bernama Gideon yang mampu untuk bersama-sama memenangkan peperangan di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara. Tuhan memberkati juga pergumulan bangsa dan negara kita yang saat ini sedang berperang, yang saat ini sedang melawan wabah virus corona. Kita akan bersama-sama berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 330, bait pertama dan bait kedua. Maukah kau dibebaskan? Maukah kau dibebaskan dari beban berat? Adakah kau rindukan tempat berkeluh? Sobat kau kenakan Yesus Tuhanku. Tahukah kau kasihnya sertamu sampai akhir zaman? Harapanmu pudar kajayamu saat penat jiwa
Yesus Tuhanku, tahukah kau kasih-Nya serta sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Inilah kami bersama dengan seluruh tiap keluarga, ya Tuhan, jemaat yang telah Tuhan persatukan di dalam rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami, istri, dan anak-anak, bahkan sebagai gereja yang telah Tuhan persatukan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berterima kasih kepada Engkau, ya Allah. Kami sujud dalam roh dan kebenaran kepada Engkau, ya Allah kami yang memiliki kehidupan. Karena Engkau adalah Allah yang menolong kami, Allah yang selalu mau bekerja sama dengan kami manusia yang berdosa ini. Bahwa di tengah-tengah ketika Engkau melaksanakan misimu untuk menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Engkau menginginkan agar kami bekerja sama dengan seluruh alam ciptaan ini, memelihara dan juga menjaga semua alam ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Namun seringkali kami lalai, bahkan seringkali kami mengeksploitasi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alam pun akhirnya menjadi rusak. Dan kami, Tuhan, sungguh membutuhkan Engkau untuk mampu membuat kami bisa bekerja sama kembali, memulihkan kehidupan alam yang sudah rusak, memulihkan hubungan dengan sesama kami yang juga sudah rusak, agar kami dapat kembali bekerja bersama-sama memelihara kehidupan alam ciptaan ini. Bahkan ketika kami sebagai satu keluarga yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan hadirkan, bahkan yang sudah Tuhan wujudkan, seringkali Tuhan, kerjasama kami membuat kami justru mengalami hambatan. Kami seringkali tidak mampu bekerja sama dengan baik. Kami seringkali hanya memikirkan dan melakukan hal-hal sesuai dengan kepentingan diri kami sendiri. Bahkan seringkali kami acuh tidak acuh. Bahkan seringkali Tuhan, kami tidak peduli, sehingga kami tidak melakukan kerjasama dengan baik. Ya Tuhan, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bersama dengan keluarga kami dapat belajar dari cara Allah yang bekerja sama dengan Gideon, dan Gideon pun ya bekerja sama dengan 300 orang pasukan. Dan kemudian Tuhan memakai Gideon dan juga bangsa Israel untuk membalas segala sesuatu, setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan, berkarya dalam kehidupan ini, agar hidup kami dapat Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Inilah syukur kami, dan kami mengingat firman-Mu ini untuk tiap-tiap keluarga. Biarlah kami juga dapat bekerja sama dengan baik, dapat bekerja sama menghasilkan sesuatu untuk masa depan keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Berkati agar setiap ayah di tengah-tengah kelelahan mereka bekerja, mereka juga dapat tetap terus ditolong, ditopang oleh teman sepadan mereka, oleh istri dan anak-anak mereka, sehingga mereka dapat mampu bekerja sama menghasilkan hal-hal yang baik untuk keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk gereja kami agar kami pun dapat bekerja bersama-sama. Semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Semua terpanggil untuk bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Kami tidak ingin menjadi penonton, tetapi kami ingin seperti 300 orang Israel yang terlibat dalam kerjasama bersama Gideon dan Tuhan. Izinkan kami Tuhan bersama seluruh jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor, seluruhnya akan terlibat bekerja sama dengan Tuhan, dan seluruhnya akan bergandengan tangan, sehingga ke depan GPIB Bukit Sentul akan maju, hormat dan kemuliaan akan kami persembahkan untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau akan menghadirkan dan terus menghadirkan orang-orang yang mau bekerja sama, orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, orang-orang yang tidak hanya acuh dan tidak acuh, tetapi orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau turut serta membangun kehidupan jemaat-Mu, bahkan membangun persekutuan dalam keluarga, membangun kehidupan bangsa dan negara kami.
Inilah syukur kami dan permohonan kami ya Allah. Berkati mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong supaya mereka pun mengalami kekuatan dan damai sejahtera-Mu. Tuhan menolong kami semuanya, gereja-gereja yang sudah Tuhan hadirkan di muka bumi ini, agar kami dapat tetap berjuang bersama-sama, bekerja sama untuk memutuskan mata rantai dari virus penyakit Corona 19 ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami percaya bahwa presbiter yang hari ini Tuhan berikan kekuatan untuk bertugas melalui Tuhan. Tuhan juga akan berkati tiap keluarga, pekerjaan, dan segala sesuatu yang mereka rencanakan. Mereka akan bekerja sama bersama dengan Tuhan dan keluarga. Dan kami bersyukur bersama tim multimedia dan sound system, kesetiaan, kekuatan, bahkan yang terbaik mereka akan rasakan daripada Tuhan. Karena kesetiaan dan kemampuan mereka melalui Tuhan, biarlah akan menjadi hal yang sangat positif dan untuk membangun persekutuan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami melalui Tuhan, bersama dengan Bapak Penatua Jimmy, Bapak Diaken Indra, bersama dengan Bapak Teguh dan juga Saudara Theo. Kasih setia Tuhan memberkati juga jemaat yang hadir di tempat ini, bahkan juga jemaat-jemaat yang ada dalam rumah tangga. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Tuhan tolong jaga kami, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong sertai keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 87, bait 1 dan bait 2. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti
ibadah keluarga gabungan di GPIB Jemaat Bukit Sentul. Kami juga bersyukur atas berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami dan juga mau selalu memberkati kami sehingga kami tetap menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menjadi berkat yang senantiasa siap untuk melangkah bersama Kristus. Tiap langkah hidup dan perjuangan kita dalam menapaki hidup ini adalah berkat tuntunan kasih-Nya. Di tengah badai dunia yang menakutkan, kiranya hati kita tetap tenang. Kita naikkan pujian kita bakti 214 dari pertama dan ketiga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja andalanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan pertolongan kuasa Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.